Kalau teman-teman buka Instagram, nyadar nggak sih kalau buka home, di post pertama, ketiganya itu bukan post foto, tapi reels. Nah loh, berarti brand fashion kita harus bikin reels juga nggak ya? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, welcome back to my channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman Saski pada wondering nggak nih, di era digital kayak gini nih, semua brand tuh berlomba-lomba untuk dapetin awareness, attention, dan engagement dari audiensnya. Bahkan kalau teman-teman buka Instagram, nyadar nggak sih kalau buka home, di post pertama, ketiganya itu bukan post foto, tapi reels. Nah loh, berarti brand fashion kita harus bikin reels juga nggak ya? Karena Instagram lagi naikin reels banget nih, makanya di video kali ini Saski mau kasih 5 tips cara bikin reels fashion untuk brand fashion kalian. Yuk, stay tune! Yang pertama adalah dengan cari referensi video dan lagu. Nah, lagu ini nih berperan penting juga teman-teman, karena kalau teman-teman pakai lagu yang trending, bisa jadi nih orang-orang lebih terngiang-ngiang sama videonya atau lebih excited untuk nontonnya. Atau kalau teman-teman brandnya autentik gitu, bisa juga teman-teman justru pakai lagu yang unik, yang jarang dipakai untuk menunjukkan keunikan brand teman-teman. Selain lagu, teman-teman juga bisa cari referensi konsep video. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih orang-orang tuh bikin videonya kayak gimana. Apakah semuanya mix and match OTD gitu. Mix and match pun ada macam-macam. Ada yang dipakai, ada yang flat lace dulu, ada yang diganti dulu, ada yang digantung dulu, ada macam-macam pokoknya. Nah, dari situ teman-teman bisa nyari nih kira-kira referensi konsep video yang teman-teman mau bikin tuh kayak gimana. Bahkan, brand fashion pun nggak selalu bikinnya mix and match loh teman-teman. Bisa juga lihat brand-brand gede nih, sekarang malah pada bikin komedi atau bikinnya tips and trick. Pokoknya be open teman-teman. Nggak berarti kalau brand fashion kita harus bikin selalu tentang fashion. Selain itu, kita juga bisa cari referensi konsep transisinya. Sekarang kan orang-orang banyak banget nih content creator dan mereka tuh kreatif-kreatif banget bikin transisi yang beda-beda. Untuk ganti baju aja deh teman-teman, ada yang loncat, ada yang bajunya dilempar, ada yang bajunya dipilih, ada yang ganti-ganti orang, ada yang kiri kanan satu hijab satu enggak gitu. Jadi be open karena akan banyak juga referensi transisi untuk teman-teman. Tips yang kedua, setelah tahu nih kira-kira mau pakai lagu apa, transisinya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, yaitu adalah tentuin produk mana yang teman-teman mau pakai. Tadi setelah teman-teman cari referensi nih, pasti kan lebih kebayang produk mana nih yang trending, yang lagi dicari, yang banyak FYP. Nah, teman-teman bisa promosiin produk yang serupa. Nanti jadinya kalau produknya emang lagi trending, otomatis akan lebih banyak mata yang pay attention karena barang yang teman-teman pakai di video emang lagi trending. Tips yang ketiga adalah bikin planning. Tadi teman-teman udah tahu nih konsepnya mau kayak gimana, transisinya mau kayak gimana, lagunya apa, produknya apa. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus tentuin adalah berarti videonya mau kayak gimana. Satu videonya berapa detik? Nah, pastiin jangan sampai ada video yang kemis. Kalau bisa, teman-teman lebihin aja videonya. Jadi kalau siapa tahu kurang, teman-teman bisa pakai video cadangannya. Tips yang keempat adalah pencahayaan dan kualitas video yang bagus. Nah, kebayang gak sih teman-teman kalau lagi scrolling reels nih ya, terus tiba-tiba ada yang gelap gitu kan mager liatnya ya. Makanya penting banget nih pencahayaan. Kalau zaman sekarang paling bagus sih natural light. Makanya gak jarang nih kita lihat content creator pada bikinnya tuh di depan rumah ya, bahkan kelihatan pintu rumahnya gitu. Jadi semoga teman-teman bisa nemuin spot di rumah yang lightingnya bagus. Atau kalaupun gak memadai, teman-teman tetap bisa pakai cahaya buatan, yaitu pakai lighting. Selain itu, teman-teman juga bisa bagusin nih backdropnya. Kalau bisa cukup netral. Teman-teman tinggal beli aja nih di Shopee, di Tokped. Ada banget nih yang jual backdrop buat backgroundnya teman-teman. Supaya ketika orang-orang lihat mix and match, gak rumek nih sama backgroundnya, bisa fokus ke produknya. Oke, kalau tadi udah jadi nih videonya, tinggal lanjut edit. Teman-teman sebenarnya bisa juga ngedit dari iPhone-nya sendiri tuh. Biasanya terangin shadow, terangin brightness, saturation naikin. Atau bisa juga ngedit pakai aplikasi-aplikasi. Biasanya paling sering sih pada pakai VN ya teman-teman, karena di situ juga banyak fitur-fitur kayak zoom in, zoom out, swipe left, swipe right, dan lain-lain. Tips yang terakhir, yang kelima adalah delegate to people. Sebenarnya yang aku alamin sendiri ya, dulu kan aku juga sempat bikin dulu nih reelsnya sendiri.
ternyata semakin banyak jam terbangnya kita jadi makin biasa teman-teman untuk bikin video, makin mahir untuk ganti-ganti bajunya, ganti-ganti transisinya, makin pede gitu, makin cepet juga bikinnya. Tapi ada juga opsi lain, kalau misalnya kita kurang pede nih atau tetap kurang cocok untuk muncul di layar, bisa juga untuk endorse ke orang, endorse ke influencer. Misalnya kita endorse, kita mintain aja kontennya, Kak, boleh nggak aku minta konten reelsnya, konten tiktoknya untuk di post di reels kita, nanti kita tag kakak deh gitu. Jadi ini juga bisa nambah variasi, bahkan bisa lebih meyakinkan ya, karena mukanya pakai muka influencer. Atau ada trik lagi, kita bisa barter barang teman-teman. Kita barter barang sama influencer, Kak boleh nggak kita barter barang, kita kirim barang, kita dapat video, nanti video kakak di tag nih di reels kita post. Nah itu juga jadinya kan variasi ya teman-teman, mukanya tuh bukan muka kita lagi, jadi ada muka influencer lainnya. Dan biasanya mereka kan mix and match-nya udah bagus, jadi kitanya nggak usah ribet-ribet mikir. Dan yang terakhir, kita juga bisa banget hire content creator, baik yang part time atau yang full time gitu. Yang part time itu sekarang cukup banyak juga teman-teman. Biasanya misalnya kalian mau ngegaji berapa untuk mereka bikin berapa post dalam sebulan. Terus kerennya lagi biasanya mereka suka bikinnya outdoor ya teman-teman. Jadi kan makin macem-macem nih mix and match sama background-backgroundnya. Oke, itu dia 5 tips singkat, padat, jelas untuk bikin reels fashion brand teman-teman. Teman-teman, aku juga gak akan capek untuk ngajak teman-teman explore nih, eksperimen. Kira-kira tipe-tipe reels apa aja sih yang bisa dibikin. Dan jangan ragu buat coba-coba nih konten yang ini, konten yang itu. Karena gak selalu harus mix and match banget nih. Bisa aja tiba-tiba nyebrang komedi atau tips and trick gitu ya. Dan teman-teman juga bisa main nih, kira-kira biasanya teman-teman nyobain seorang nih, mungkin bisa cobain 2 orang, tapi 2 orangnya bisa juga hijab non hijab, atau bisa juga banyakan segeng langsung gitu. Karena siapa yang tahu mana yang bakal FYP dan enggak. Siapa tahu malah bagus nih engagementnya buat teman-teman. So let me know ya kalau teman-teman udah coba nih eksperimen bikin reels yang aneh-aneh. Tinggal komen aja di comment section atau cerita ke DM aku @saski_4 kali. Teman-teman, kalau teman-teman suka videonya, bermanfaat, aku senang banget. Teman-teman boleh like, comment, subscribe, atau share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Siapa tahu nih ada temen atau keluarga yang punya brand fashion juga kan dan butuh tips and trick buat bikin reels. Kalau teman-teman mau subscribe YouTube aku, boleh banget. Aku bakal upload 2 kali tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan teman-teman boleh banget request topik nih. Pengen request apa, tentang apa? Tinggal komen aja di bawah, Kak aku pengen request ini dong. Atau boleh juga langsung DM ke IG aku @saski. Segitu aja video Saski sharing hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!